Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi datang menyembah Tuhan. Bersama-sama kita bersyukur, memuji, meninggikan nama Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang bersyukur. Kita datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur sebab kami boleh datang menyembah. Engkau melayakkan kami, Engkau menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami datang menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Sekali mari katakan, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sembah-Mu,
Sebab darahmu yang menyucikan kami. Haleluya. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Haleluya.
Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Engkau yang memerintah atas hidup kami. Dan Engkau gembala yang baik bagi kami. Engkau yang memelihara kami. Engkau yang jagai hidup kami. Dengan kasih dan kuasa-Mu yang ajaib, kami bersyukur. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah. Karena kasih-Mu, karena kuasa-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Engkau yang selalu menepati. Haleluya. Haleluya.
haleluya, haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau yang menyertai hidup kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang tak pernah ingkar janji. Sebab itu kami mau yakin akan setiap perkataan firman. Dan biarlah hidup kami sesuai dengan firman. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang setia. Engkau tetap melakukan setiap yang Kau janjikan. Engkau yang menjaga kami, Engkau yang menopang kami, bahkan Engkau yang menyatakan mujizat-Mu bagi kami. Sebab tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Haleluya. Yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diamkan dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Amin. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu.
tak ada yang tahu mujizatnya disediakan bagiku. Dibiarkan dan diberikannya bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan, tak ada yang tahu. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dibiarkan dan dipulihkan seluruh bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Dibiarkan dan dipulihkannya. Dibiarkan dan dipulihkannya. Dibiarkan dan dipulihkannya. Kami mau terus yakin akan firman-Mu. Sebab firman-Mu ya dan amin. Sebab firman-Mu adalah diri-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah bisa menyangkal diri-Mu sendiri. Sebab itu kami mau terus berpegang teguh pada janji-janji firman. Kami mau hidup selaras dengan perkataan-perkataan firman, sehingga perkenanan-Mu nyata dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau dengar lagi firman-Mu, kami mau belajar, kami mau renungkan, teliti dengan sungguh-sungguh dengan seksama firman. Dan kami mau melakukannya dalam hidup kami. Sehingga kami menikmati penggenapan janji-janji firman-Mu. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup. Kami sambut firman-Mu pagi ini dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Dorcas. Selamat pagi teman-teman semua. Nanti pagi ini habis selesai mau ke Bungo. Kita baca ya, pagi ini kita baca lanjut di Yosua 5 tentang penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ada dua bagian tentang ada dua bagian, tapi nggak terlalu panjang sih ayat-ayat ini pagi ini ya. Kita baca, di ayat 1, ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang. Tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dan batu dan sunatlah lagi bagi orang Israel untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dan batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir
yakni yang laki-laki, semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Jadi banyak beberapa hal yang eh, Tuhan ada peraturan yang dari Tuhan kepada bangsa Israel yang harus dijalankan pada masa Yosua. Yosua jalankan. Kita lanjutkan. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan kepada mereka. Kepada mereka itulah Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saya mungkin ulangi lagi di ayat yang ke-6 buat untuk mengingatkan kita ya tentang di garis bawahi tentang jika kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu uh, satu satu hal yang sangat kita aware tentang Tuhan yang sama sesungguhnya zaman pada masa dulu dan sekarang dan sampai kedatangan Tuhan yang kedua untuk kita aware terhadap apa yang kita harus lakukan. Apakah itu penting bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Atau itu menganggapnya menjadi hal yang biasa. Ini satu pengalaman bangsa Israel yang mereka alami ketika mereka tidak mendengarkan firman Tuhan. Ini saya ulangi baca lagi menjadi supaya kita aware sama-sama terhadap Tuhan kita gitu. Sebab 40 tahun namanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan. Dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini hal yang sangat baik dan juga buat kita juga lebih mengerti takut akan Tuhan. Kita lanjutkan lagi ya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijanjikannya ganti mereka. Mereka itulah yang disunat Yosua sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa Israel itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi setelah itu berarti bangsa Israel mereka bekerja kembali, tapi dari tanah Kanaan yang Tuhan janjikan yang berlimpah dengan madu dan susu yang luar biasa. Saya nggak pernah ke Israel, tapi cuma kalau saya lihat foto-fotonya untuk hasil tanah dari Kanaan, yaitu sekarang itu dengan Israel menjadi bagian dari Kanaan. Mungkin Pak Heri nanti akan lebih ceritakan betapa atau Pak Simon yang sudah pernah ke sana kah tanah yang berlimpah dengan apa kalau melihat buahnya itu yang besar-besar lihatnya itu kita di sini nggak pernah lihat segitu. Jadi juga saya pernah minum wine yang dari bangsa Israel itu saya dikasih sama teman saya itu yang enaknya sampai nikmatnya aduh luar biasa itu wine yang dari Israel itu eh, kalau mana pada masa bangsa Israel makan mana, mereka nggak bekerja ya. Mereka hanya terima jadi aja dari Tuhan.
tapi mereka betul-betul mengikuti peraturan bahwa mana yang mereka ambil pun tidak boleh lebih daripada apa mereka yang saat itu butuhkan. Nah, setelah apakah berarti selamanya ada kalau saya memperoleh dari bagian di sini ada bahasanya sepertinya Tuhan memberikan berkatnya itu kita dengan tidak bekerja. Ada sebagian hidup kita ada yang begitu ya. Eh, Sepertinya kita nggak bekerja, tapi Tuhan memang tahu memang itu kita butuhkan dengan mungkin pertolongan siapa kepada hidup kita. Tapi ada masanya kita nggak boleh terlena dengan kondisi yang mana yang kita tidak harus bekerja. Bukan kita malas, tapi memang Tuhan mengerti gitu. Tapi lewat masa itu, ketika kita harus bekerja untuk menggarap tanah yang Tuhan sudah berikan bagi kita, dengan memang harus namanya kerja, kerja ya pasti ada capeknya lah. Nggak mungkin namanya kerja nggak ada capeknya. Kerja yang namanya kerja ada berjuang. Nah, kerja itu pasti harus berjuang. Nggak ada namanya nggak berjuang. Sulit, banyak sulitnya. Pasti ada kesulitan itu. Tapi Tuhan, hal-hal itu harus kita lewatin. Tapi mereka akan makan yang dihasilkan. Mereka akan makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Jadi kalau kita ngegarap, kita akan makan, makan, makan. Dalam hal-hal itu, teman-teman dan saya yang bekerja, yang kita kadang-kadang rasa ingin tunggu pertolongan orang, ingin meminta bantuan orang. Ada masanya kita memang tidak di Tuhan tidak Tuhan mau kita bekerja, tapi Tuhan juga menyediakan berkatnya di ujungnya itu bagi kita. Jadi kita nggak perlu khawatir bahwa kita perlu berjuang memang saat ini dapat sedikit ya nggak apa-apa. Kelihatannya sedikit, tapi di ujungnya kita Tuhan akan kasih kita yang nikmatnya seperti apa. Kita nggak tahu, kita jalanin saja. Itu yang saya dapat. Kita lanjutin lagi Panglima Bala Tentara Tuhan. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang, sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini?" Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepadanya, "Tanggalkan kasutmu dan dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus." Dan Yosua berbuat demikian. Saya sangat dapat banget di ayat-ayat. Ayat ini, saya menggambarkan Yosua adalah pemimpin. Yosua pemimpin berarti orang yang punya hikmat, yang terbiasa melihat sejumlah orang yang ada, yang sudah dia pengalamannya dia. Tentunya dia mengerti menilai siapa dia. Kita punya hikmat menilai dia itu kawan atau lawan. Sesungguhnya sangat mudah bagi seorang pemimpin yang belajar karakter misalnya, tahu dia itu siapa. Tetapi Yosua, dia selalu berhati-hati dalam hal ini. Dalam hal apapun, dia mau make sure bertanya kepada Tuhan. Dan dia juga make sure ke dirinya sendiri bahwa sesungguhnya ini dari Tuhan atau bukan. Make sure ke diri sendiri bahwa kita jangan kepedean juga. Bahwa kita dari pengalamanku sebagai seorang pemimpin atau pengalamanku yang lain sudah aku mengerti. Hal itu biasa, aku mengerti. Yang aku hadapi itu siapa? Kenapa Yosua harus bertanya, "Kamu itu kawan atau lawan?" Pertanyaan itu begitu simpel. Kamu itu kawan atau lawan? Dijawabnya bukan kawan dan lawan. Kalau kawan, dia boleh punya hak mengatakan, "Hai bro." No, dia nggak boleh berkata demikian. Ternyata memang dia bukan kawan atau lawan, tapi dia adalah panglima diutus. Sehingga perlakuan kita kepada dia juga berbeda. Yosua dalam hal ini betul-betul menjadi pemimpin yang hati-hati. Pemimpin yang hati-hati dalam setiap langkah-langkahnya. Sehingga memang kan ada ayat yang di Yosua 1 itu ya. Sehingga supaya kita mengalami keberuntungan-keberuntungan di dalam hidup kita selanjutnya. Yosua itu dapatkan.
Nah, hal itu yang yang saya peroleh. Dia begitu dekat dengan Tuhan dan dia selalu berhati-hati dan dia selalu bertanya dalam setiap langkah. Dia selalu bertanya hal kecil, hal yang walaupun dia sudah biasa, dia tetap bertanya sehingga dia tidak menjadi salah. Sepertinya bahwa mungkin akal langkahnya menjadi kalau kita kalau lihat sepertinya secara feeling bahwa oh ya ini dia akan nolong kita ini secara logika biasanya kita akan lebih cepat ini pasti dari Tuhan sehingga kita lebih cepat mengambil keputusan apakah itu benar atau tidak itu yang harus sehingga kita uji dengan kita harus berdoa bertanya kepada Tuhan. Jadi hal itu penting banget buat kita. Terkadang dia kelihatan bukan teman, kelihatan dia juga bukan penolong, kelihatan dia orang biasa, kelihatan itu tempatnya biasa. Jadi hikmat-hikmat itu tempat itu jelek. Jadi hal-hal yang kita nilai itu mungkin itu baik, tapi bagi Tuhan itu tidak baik. Atau yang tidak baik, tapi bagi Tuhan itu baik ketika kita bertanya karena cara Tuhan bekerja itu sangat berbeda. Ini saya terimanya begitu dalam hal ini. Sehingga hal yang terlihat hanya pertanyaan kawan atau lawan itu menjadi berkat buat saya bahwa oh dalam segala hal diingatkan untuk kita make sure untuk bertanya ke Tuhan, untuk kita tidak cepat-cepat langkah seperti itu. Satu kesaksian sebelum saya tutup, mengingatkan teman saya yang saat ini sudah hidup tinggal bersama dengan keluarganya di Amerika. Waktu saya di Jakarta lama dan saya berteman dan bergaul dengan teman ini. Jadi kalau kita milih teman itu penting. Teman yang membuat kita bertumbuh iman kita itu penting. Nah, teman ini sangat menolong saya sekali dalam hal bertumbuh iman saya. Teman saya ini adalah orang yang memang betul-betul di luar dia nggak perlu mencari popularitas. Tapi saya melihat sendiri dalam bergaul dia dengan Tuhan. Satu hari dia mau ada yang pameran. Pameran besar. Kemudian diajak saya untuk melihat. Dia mau tentukan tempatnya. Sampailah di tempat itu. Tempat itu udah penuh. Yang bagus-bagus itu penuh. Nah, sebelum kita turun dari mobil, teman saya ini ajak saya berdoa. Dia ajak saya berdoa. Padahal untuk kepentingannya dia mau jualan. Dia bilang, Dorcas, doa dulu ya. Dia doa. Itu bukan kebiasaan saya untuk melihat pemandangan itu. Misalnya, ajak kemana? Yuk kita doa. Itu kan karena urusan bisnisnya. Tapi dia ajak saya, oke turun. Kemudian apa yang didapetin? Tempat itu yang jelek, yang ada sisa. Dia bilang, kemudian dia lihat. Dia bilang, oke, dia pilih tempat satu itu. Tempat itu pintunya tutup. Di dekat pintu, pintu itu tutup. Dia bilang di sini saja. Terus orangnya masih bilang yang benar Bu, ini pintu ini tutup, ini Bu. Dia bilang nggak apa-apa di sini. Terus saya berkomentar ke teman saya ini, Ming yang benar aja kamu pilih tempat ini. Ini kan tempatnya jelek. Kamu habisin waktumu. Mendingan nggak usah pameran, nggak usah. Tempat ini jelek. Secara hikmat itu memang demikian. Dia bilang, ehm, dia nggak banyak berkata, nggak apa-apa Kas. Saya pilih tempat ini. Dia bukan orang yang bodoh, dia orang yang sangat pintar padahal yang saya kenal selama ini. Oke. Kemudian hari hari waktu pameran diajak saya buka. Saya juga udah, aduh, saya pikir teman saya ini konyol banget, buang-buang duit gitu ya. Oke, ikut. Hari pertama itu tempat itu kan kalau nggak ada lalu lalang ya sepi. Hari pertama ya sepi. Saya mau ngomong ngejatuhin dia. Mau apa? Ya udah diam saja. Dia santai-santai. Dia itu aja. Aku nggak habis pikir orang ini cara dagangnya apalah coba. Terus kemudian itu kan 5 hari. Hari kedua saya nggak tahu apa yang terjadi. Si panitia itu buka pintu itu, buka pintunya, buka pintu itu. Nah dekat ke parkir itu siapapun yang lewat di situ pasti lewat di situ tempat itu. Jadi di luar daripada kondisi itu
dia dapat keuntungan sangat besar banget. Yang saya tahu, dia waktu itu jual quilting, dia jual quilt yang barang seni ya, quilt gitu loh, yang dia jadi satu, dia keuntungannya banyak banget deh intinya. Jadi saya hanya ngelihat dia bilang, tak usah takut, Tuhan, saya sudah apa, hati saya mengatakan demikian. Jadi dia bukan berjalan dengan apa ya dari hikmat dia. Tapi saya nggak bilang ya. Apalagi kalau bapak-bapak ya kemarin kalau bapak-bapak pasti pakai logika ya, kalau nggak sesuai dengan logika ya nggak, jangan jalan, jangan ambil risiko kan pastinya. Tapi kalau ada sebagian yang orang yang memang dia memang mengerti ini saya ngerti. Cuma saya sangat Tuhan yang tahu. Orang boleh berkomen tapi kita sendiri yang paham. Mungkin itu yang saya dapatkan, bahwa memang dalam segala hal kita bertanya Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Pandangan manusia sangat terbatas. Pandangan Tuhan berbeda. Termasuk apakah dia kawan, dia lawan. Kata Tuhan bilang, bukan kawan, aku kirim loh orang yang terhebat bagi kamu. Oh, ternyata lebih lagi daripada itu. Jadi kita nggak mampu melampaui apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Yang pastinya kita akan mendapatkan berkat bagi kita yang betul-betul mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Itu yang dari saya, Pak Heri. Thank you. Oke, terima kasih untuk Ibu Dorcas. Paling tidak ada 3 hal yang kita bisa belajar dari apa yang Ibu Dorcas sampaikan. Eh, yang pertama tadi adalah nasihat dan peringatan yang terus harus menjadi hal yang kita perhatikan, bahwa kita harus taat kepada seluruh perintah Tuhan. Karena ketidaktaatan itu pasti akan menimbulkan akibat yang harus kita tanggung. Seperti bangsa Israel yang keluar dari Mesir, satu generasi habis di padang gurun, padahal mereka yang menerima janji untuk masuk tanah Kanaan, tapi karena ketidaktaatan mereka, maka tidak ada satupun yang masuk ke tanah Kanaan. Ya, tentu kecuali Yosua dan Kaleb karena mereka taat. Jadi hal yang pertama seperti ayat yang ke-6 yang tadi Ibu Dorcas ulangin, baca, itu menjadi sebuah peringatan bagi kita. Yuk belajar taat dalam hidup ini kepada firman Tuhan. Apa itu taat? Sederhana taat itu Bapak Ibu. Taat itu dengar, terus lakukan. Sudah, nggak usah diolah pakai perasaan, nggak usah diolah pakai logika. Kalau tahu itu firman Tuhan, walaupun rasanya nggak cocok dengan logika, apalagi perasaan, belajarlah taat. Terkadang saya sedih sih, terlalu banyak orang yang menamakan dirinya Kristen, tapi kenapa sulit sekali taat dengan yang namanya firman Tuhan. Suruh mengampuni aja sulitnya minta ampun. Suruh sabar aja sulitnya minta ampun. Suruh jujur aja sulitnya minta ampun. Apa sih susahnya? Taat dengerin, terus lakukan. Selesai sebenarnya. Karena sekali lagi ketidaktaatan kita itu pasti akan mendatangkan akibat yang tidak baik bagi kita. Jadi belajar taat terus Bapak Ibu. Terkadang kita bisa nego, Tuhan rasanya susah kayaknya perintahmu, tapi aku mau taat Tuhan. Kayaknya perintahmu ini aduh, tidak cocok lah ini. Mana lah. Tapi aku mau taat lah Tuhan. Nah lebih baik seperti itu. Daripada kita sok rohani, iya sih, memang betul sih perintahmu itu Tuhan. Nggak salah sih, tapi Tuhan susah. Nah, jangan terbalik, karena yang suka bolak-balik itu ya berarti kita tertipu oleh iblis yang suka membolak-balikan firman. Jadi pembelajaran pertama ya taat. Yang kedua, kita belajar seperti Ibu Dorcas tadi katakan, Tuhan itu punya banyak cara untuk pelihara hidup kita. Ada saat-saat kemurahan dan kemudahan Tuhan itu datang dengan tiba-tiba tanpa ada usaha yang kita kerjakan. Iya, saya setuju. Tapi bukan berarti juga kita mau terlena seperti bahasa Ibu Dorcas tadi katakan. Karena berkali-kali seperti prinsip yang saya ajarkan, doa tanpa usaha itu bohong, tapi usaha tanpa doa itu sombong. Walaupun tentu kalau mau diteliti lebih dalam, nggak ada benar-benar kita cuman gini terus Tuhan datang. Pastilah ada bagian yang kita kerjakan.
Tapi mungkin yang seperti Ibu Dorcas maksudkan, kita tidak harus sampai melakukan sebuah pekerjaan yang pada umumnya orang menilai itu sebuah pekerjaan. Contoh waktu menerima mana, bukan berarti bangsa Israel cuma tidur-tiduran di tenda. Enggak juga. Kalau mereka cuma tidur-tiduran di tenda, mereka juga nggak bisa makan mana, walaupun Bapak menyediakan mana. Mereka tetap harus pagi-pagi benar bangun, terus mereka harus pungut. Ngerjainnya nggak susah maksudnya, tinggal pungut. Beda kan kalau harus mencangkul, menabur, menyiram, butuh proses. Tapi sebenarnya dua-duanya ada usaha. Mungkin usahanya tidak seberat kalau kita harus menanam. Tapi kata kuncinya tetap saja ada bagian dalam hidup kita. Tapi poin pentingnya adalah Tuhan itu punya banyak cara untuk menolong kita. Kerjakan saja bagian hidup kita. Nah, yang ketiga poinnya adalah yuk jadi orang yang berhikmat, tidak mengandalkan logika, tapi menjadi orang yang bijak. Dan berkali-kali saya katakan, firman itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Jadi kalau kita dengar dari pemimpin itu harus bijak, ya itu untuk kita, bukan untuk orang lain yang kita anggap dia kok pemimpin. Nah ini firman untuk dia cocok nih, karena dia nggak berhikmat. Nggak. Berkali-kali mari kita jaga hati kita terus, bahwa firman itu untuk kita. Jadi itu 3 poin yang kita belajar pagi hari ini. Yang pertama, yuk taat. Udah, hidup ini taat saja, sederhana. Yang kedua, percayalah Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Ada dengan hal yang hanya sederhana kita kerjakan. Terkadang ada dengan cara yang agak rumit yang Tuhan mau untuk melatih kita. Dan yang ketiga, jadilah orang yang bijak dan berhikmat. Peka mendengar suara Tuhan. Memastikan situasi dengan tepat. Dengan bertanya. Jangan malu. Sehingga seperti pepatah yang sejak sekolah kita diajari, malu bertanya, sesat di jalan. Jadi belajarlah untuk terus berani bertanya kalau ada keraguan-raguan dalam hidup kita. Jangan hanya mengandalkan pengalaman. Pengalaman itu bisa menjadi guru yang baik, iya saya setuju. Tapi kalau sepenuhnya kita mengandalkan pengalaman, itu bisa bahaya. Tapi pastikan setiap langkah dengan langkah. Kalau ragu-ragu, tanya. Berdoa sama Tuhan. Seperti kesaksian teman Ibu Dorcas. Mulailah segala sesuatu dengan doa. Tanya sama Tuhan. Boleh nggak melangkah? Di sini atau di situ? Tanya sama Tuhan. Percayalah Tuhan kita itu Tuhan yang detil. Tuhan yang benar-benar tahu yang terbaik bagi kita. Tinggal bagian kita lagi, yuk peka dengan suara Tuhan. Jangan ikutin emosi dan ambisi kita. Tapi belajarlah taat dengan apa yang Tuhan katakan. Oke, terima kasih Bu Dorcas. Itu saja yang saya tambahkan. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu. Siapa hari ini jadwal doa ya? Oh, Willy ya. Willy, Pak. Oke, John. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada lagi yang menambahkan, saya serahkan pada Willy untuk berdoa. Terima kasih Bu Dorcas. Nanti ditutup sama Ibu Dorcas ya, Bu? Ya, nanti ditutup. Oke, marilah kita masuk ke dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Melalui firman-Mu, Kau telah mengajarkan kami Tuhan. Kami mau belajar taat kepadamu Tuhan. Biarlah kami melakukan setiap bagian kami Tuhan. Pedoman kami adalah firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu berhikmat Tuhan. Apapun yang kami lakukan Tuhan. Kau kasih hikmat. Kami mau belajar Tuhan. Setiap apa yang kami mau melangkah Tuhan, kami mau berdoa. Minta petunjuk-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Engkau mengajarkan kami melalui firman-Mu. Bapak, kami juga berdoa untuk Bu Dorcas Tuhan. Hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kehidupannya Tuhan. Berkati pelayanannya di air hitam Tuhan. Tambahkan hikmat Tuhan. Tambahkan kapasitas pelayanan Bu Dorcas Tuhan. Kau berkati untuk anak-anaknya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan.
berkati pekerjaan usahanya Tuhan, serta berkati juga kesehatannya Tuhan. Kami serahkan Bu Dorcas ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih, Bapak yang baik. Hamba-Mu juga berdoa untuk untuk Papa saya Tuhan, yang telah pulang kembali ke rumah kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kakinya yang tidak jadi dioperasi dan mengalami pemulihan yang luar biasa Tuhan daripada-Mu. Kami serahkan Papa hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jaga, Engkau sertai Tuhan. Setiap pemulihannya eh, yang di rumah Tuhan. Kami serahkan kesehatannya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah melalui uluran tangan-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Keluargaku, khususnya orang tuaku bisa mengenal Engkau Tuhan lebih baik. Kami juga berdoa untuk setiap anggota Koram Deo yang hadir di pagi ini maupun tidak hadir. Kau berkati setiap anggota Koram Deo ini, itu baik kesehatan, pekerjaan, usaha, maupun anak-anak dan cucu mereka Tuhan. Diserahkan perlindungan, penyertaan, dan kuasa daripada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negeri ini Tuhan, bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa ini dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Perlindungan-Mu ada pada bangsa ini Tuhan. Berkati juga para pemimpinnya Tuhan. Dari presiden, wakil presiden hingga jajaran terbawahnya Tuhan. Kasih roh, hikmat, takut akan Engkau Tuhan. Biarlah setiap keputusan mereka berasal daripada kasih hikmat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Kami percaya selalu akan setiap jalan-jalan Tuhan berikan bagi kami pada saat ini. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang terlepas daripada mata-Mu yang selalu memperhatikan kami. Berikan juga hati kami melekat pada Engkau Tuhan. Ketika kami salah, Tuhan tegur kami dengan firman Tuhan, agar kami kembali melakukan apa yang Kau perintahkan, untuk boleh taat dan taat saja. Tuhan berkati kami pada hari ini. Dari pagi kami bekerja. Tuhan ingatkan kami untuk bertanya padamu. Ingatkan kami Tuhan, apa yang Kau mau kami lakukan hari ini. Biarkan itulah yang akan kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarkan kami jadi anak-anak-Mu, boleh menjadi terang di tengah-tengah yang gelap. Tuhan, terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.